Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Zarani Milanda dengan NIM 11026210088. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku anak autis dan cara penanganannya. Sebelum kita memasuki pembahasan perilaku anak autis, mari kita berkenalan dahulu apa itu anak autis. Nah, anak autis itu adalah keadaan yang disebabkan oleh kelainan dalam perkembangan otak yang ditandai dalam kelainan interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku yang sangat kaku dan pengulangan perilaku. Gangguan autis ditunjukkan dengan kurangnya kemampuan anak pada kemampuan interaksi sosial, lalu kemampuan verbal dan non-verbal, dan adanya perilaku berulang. Penanganan semakin dini akan menghasilkan prognosis yang semakin baik. Anak autis pada umumnya akan mengalami hambatan dalam belajar berkaitan dengan kurangnya kemampuan sosial dan pola perilaku yang tidak sama dengan anak pada umumnya. Nah, selanjutnya itu ada gejala pada anak autis. Autism timbul dengan gejala beragam, tetapi keberagaman tersebut masih dapat diklasifikasikan ke dalam 4 bagian, yaitu pertama, gangguan dalam interaksi sosial, kedua, gangguan dalam komunikasi, ketiga, gangguan dalam perhatian, dan keempat, perilaku yang berulang. Lalu selanjutnya ada faktor penyebab autism. Yang pertama itu faktor genetik. Autism sejak lama diperkirakan disebabkan oleh faktor yang berhubungan dengan faktor genetik, kognitif, dan neurologis. Nah, yang kedua itu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan autism adalah bahan makanan tertentu, penyakit yang disebabkan oleh infeksi, logam berat, limbah diesi, solvent, bahan plastik yang mengandung penois, pestisida, alkohol, rokok, obat bius, vaksin, dan lainnya. Nah, yang terakhir itu ada faktor patopsikologi. Autism juga dapat disebabkan oleh berbagai perubahan yang terjadi pada sistem susunan saraf atau otak yang mencakup 2 area, yaitu patopsikologi dari struktur dan proses otak yang diikuti oleh autism dan pertautan neuropsikologial antara struktur otak dan perilaku. Nah, pembahasan terakhir itu ada cara penanganan anak dengan gangguan autis. Bagaimana sih cara penanganannya? Nah, yang pertama itu dengan metode ABA. Salah satu metode intervensi dini yang banyak diterapkan di Indonesia adalah modifikasi perilaku atau lebih dikenal dengan metode Applied Behavior Analysis. Nah, kelebihan metode ini dibandingkan dengan metode lainnya adalah sifatnya yang sangat terstruktur, kurikulumnya jelas, dan keberhasilannya bisa dinilai secara objektif. Melalui metode ini, anak dilatih melakukan berbagai macam keterampilan yang berguna bagi hidup bermasyarakat, misalnya berkomunikasi, berinteraksi, berbicara, berbahasa. Namun, yang pertama-tama perlu diterapkan adalah latihan kepatuhan. Hal ini sangat penting agar mereka dapat mengubah perilaku seenaknya sendiri, misalnya memaksakan kehendak menjadi perilaku yang tak lazim dan diterima masyarakat. Nah, cara penanganan yang kedua itu dengan masuk kelompok khusus. Biasanya setelah 1-2 tahun menjalani intervensi dini dengan baik, si anak ini siap untuk masuk ke kelompok kecil. Bahkan ada masuk di kelompok bermain, bisa diikut sertakan di kelompok khusus. Di kelompok ini mereka mendapat kurikulum yang khusus dirancang secara individual. Permasalahan anak autis di sekolah yang menonjol antara lain kurangnya kemampuan berkonsentrasi, perilaku yang tidak patuh, serta berkesulitan bersosialisasi. Oleh sebab itu, pada beberapa bulan pertama mereka masih memerlukan pendamping di kelas. Pendamping membantu guru untuk mengendalikan perilaku si anak dan mengingatkan anak setiap kali perhatiannya teralihkan. Lalu cara penanganan yang terakhir itu dengan menggunakan alat bantu. Banyak anak autis belajar lebih baik dengan menggunakan penglihatannya. Ciri anak dengan kekuatan visual adalah senang bermain, puzzle bentuk-bentuk, suka menonton video, TV terutama film kartun, menyukai huruf, angka, dan kadang-kadang dapat membaca tanpa diajari. Media gambar dianggap efektif karena berbicara memerlukan waktu yang singkat, jadi terlalu cepat untuk anak. Dengan gangguan komunikasi, dengan memperlihatkan gambar, anak dapat berkonsentrasi. Dengan melihat visualisasi tersebut, anak dapat menyerap dan menerima informasi lebih lama dan berbagai kegiatan lainnya. Nah, kesimpulannya itu, anak autis sangat membutuhkan perhatian yang lebih dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah, dan ada beberapa penanganan yang cocok untuk anak autism. Sekian dari penjelasan saya, semoga kalian mendapat pengetahuan lebih dalam lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.